Shalom teman-teman. Shalom. Wih, saya sangat bersuka cita karena kita bisa kembali beribadah ya Kak Vina ya. Puji Tuhan. Yuk, saya mengajak teman-teman dimanapun kita berada saat ini, kembali kita mau siapkan waktu yang terbaik, kita mau siapkan hati yang terbaik untuk kita saat ini memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Di mana Tuhan dengan kesehatan ini, atau bahkan kami ada yang sakit Tuhan, kami tetap boleh memuji muliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan ada kesembuhan ketika kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan sungguh-sungguh supaya kami boleh menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, yuk kita mau angkat satu pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan kemuliaan Tuhan, puji nama Tuhan. Teman-teman, akhir-akhir ini apapun yang kita hadapi, kita mau katakan kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu baik. Amin. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu baik kepada kita semuanya. Kita angkat satu pujian sebelum kita mau mendengar firman Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Ku agungkan selamanya. Ku
pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami mau katakan Tuhan, bahwa setiap hidup kami, pujian kami Tuhan, itu hanya untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Ajarkan kami Tuhan saat ini untuk kami boleh hadir, untuk kami boleh datang Tuhan mendengarkan firman-Mu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, tetap menyertai kami semua Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadikan berkat bagi setiap kami. Kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin beriman Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami belum bisa Tuhan datang ke gereja-Mu. Tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu selalu bersama dengan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat kita kembali berbakti di dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tentunya kita saat ini bersuka cita karena kita boleh berbakti dan beribadah kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini, jadilah yang baik, jangan jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah yang kasih. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dan setiap kehidupan kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita tahu hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi dan akan kita alami. Ketika kita melakukan hal yang baik, pasti kita akan mendapatkannya hal yang baik. Tetapi ketika kita melakukan hal yang jahat, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam dosa, dan tentunya Tuhan pasti akan memberikan hukuman kepada setiap orang yang tidak mau taat dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Allah katakan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga dituainya. Oleh sebab itu firman Allah katakan pada pagi hari ini, jangan jahat, tetapi lakukanlah hal yang baik. Tuhan pasti akan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan katakan bahwa kita harus hidup baik, ketika kita harus memilih yang baik, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan itu semuanya. Di dalam Amos 5 ayat yang ke-14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan di dalam ayat yang ke-4 Amos yang ke-5 ini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Berarti anak-anak Tuhan, umat Israel, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, disuruh mencari Tuhan. Karena Tuhan adalah yang membawa kita hidup. Dan ketika kita menurut akan perkataan Dia, hidup di dalam kebenaran Allah, Tuhan pasti akan memberikan upah buat orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu. Carilah Tuhan, carilah Yesus, dan kita akan hidup. Kita akan melihat contoh di dalam firman Allah yang terdapat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b. Demikian bunyinya, bukanlah yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mereka. Tetapi Tuhan melihat hati. Alasan Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa hatinya Daud adalah memiliki hati yang baik. Yang mau diproses oleh Tuhan. Yang mau taat kepada Tuhan. Yang mau dekat kepada Tuhan. Yang menurut kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja Israel. Contoh yang lainnya kalau kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-30. Yehu. Firman Allah katakan, karena engkau tidak telah berbuat baik, maka dia diberkati sampai keturunan keempat. Tuhan membalas setiap orang-orang yang baik, Tuhan akan membalas. Tuhan memberkati Yehu sampai keturunannya yang keempat karena Yehu berbuat baik. Kalau kita melihat contoh yang lainnya, 2 Raja-Raja 12 ayat yang kedua, Yoas melakukan yang baik di mata Tuhan selama Imam Yoyada mengajari dia. Dan Tuhan juga memberkati Yoas. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu hati adalah pusat kehendak manusia. Nah, ketika sifat hati kita ini terpisah daripada Allah, hati yang selalu menyerahkan diri untuk melakukan kejahatan, akhirnya hatinya itu menjadi keras.
Ketika firman Allah berbicara kepada dia, ketika Roh Kudus berbicara di dalam hatinya, menegur dia, dia tidak mau mendengar. Dan dia tidak mau melakukan firman, apalagi dia mentaatinya. Perintah-perintah Tuhan yang didengar tidak pernah dilakukannya dan tidak pernah ditaati. Sebagai gantinya dia menuruti segala keinginan-keinginan jahat yang ada di dalam hati mereka. Dan kalau kita mengetahui pada akhirnya orang-orang yang seperti itu akan kehilangan kepekaan akan firman Allah dan keinginan Roh Kudus. Tuhan itu seringkali bekerja di dalam kehidupan kita lewat hati kita. Hati adalah pusat kehendak, pusat keinginan, pusat kemauan, perasaan itu tersimpan di dalam hati. Dan Roh Kudus sering berbicara di dalam hati kita, mengontrol kita, menguasai kita, mendidik kita. Tetapi ketika hati kita keras, tidak mau diproses oleh Roh Kudus, akhirnya Tuhan juga akan membiarkan kita menjadi orang-orang yang jahat. Karena apa? Karena hati kita ini tidak mau dilembutkan. Hati kita keras, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita bisa berbuat jahat. Dan kita tidak melakukan hal yang baik. Dan itu sering kali kita lihat di dalam setiap kehidupan manusia. Manusia bisa berbuat baik dan manusia bisa berbuat jahat. Itu tergantung hatinya mau dibaharui enggak oleh firman Allah dan Roh Kudus. Firman Allah katakan, hati yang diperbaharui. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Penulis tahu bahwa hati kita itu perlu ditahirkan oleh Allah. Hati kita perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hati kita lembut. Ketika firman Allah berbicara di dalam hati kita tidak menyangkal akan firman Allah. Hati kita tidak menolak. Karena apa? Karena dilembutkan oleh Roh Kudus. Kita mau diproses oleh Roh Kudus. Dan kalau kita melihat di dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauh dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Tuhan janjikan itu. Dia akan memberikan hati yang baru, hati yang lembut, bukan hati yang keras. Sehingga apa? Ketika hati kita ini boleh dilembutkan oleh Roh Kudus. Maka ketika firman Allah berbicara di dalam setiap kehidupan kita. Maka firman itu akan kuasa Allah itu akan berbicara di dalam hati kita. Dan firman Allah itu akan memproses kehidupan kita. Dan kita boleh memiliki hati yang dipimpin oleh Roh Allah. Hati kita akan dipimpin oleh firman Allah. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jadi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Yang membawa kita masuk di dalam perjalanan kehidupan yang sangat panjang ini. Ada banyak sekali liku-liku, ada banyak sekali pengaruh-pengaruh di sekitar kita yang membuat kita menjadi orang-orang yang jahat. Menjadi orang-orang yang bakalnya tidak memiliki surga. Tetapi kita ini akan masuk di dalam neraka. Karena apa? Ada banyak sekali iming-iming di dalam dunia ini. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka kalian akan hidup. Yang kedua, yaitu
hati yang mau dibaharui oleh Tuhan. Ketika hidup kita serahkan pada Tuhan. Untuk diisi oleh Dia, untuk diproses oleh Dia. Dengan kita berdoa dan baca firman Allah, maka hati kita yang keras itu akan menjadi hati yang lembut. Tuhan katakan, Dia akan menjadikan hati yang keras menjadi hati yang lembut dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memang tidak gampang untuk kita lakukan. Untuk menjadi orang baik, untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan kebenaran Allah itu tidak gampang. Tetapi satu hal, ketika kita melakukan semuanya itu, ada bagian yang terbaik yang Tuhan akan berikan buat kita, yaitu kerajaan surga yang kekal. Kerajaan surga diberikan kepada orang-orang yang mau hidup dipimpin oleh firman Allah dan Roh Kudus. Ketika pikiran dan perasaan kita sesuai dengan kehendak Dia, kehendaknya Allah, maka akan mudah sekali kita akan mengikuti Dia. Dan apa yang difikirkan Tuhan untuk kita lakukan, kita akan lakukan itu semuanya. Karena apa? Roh Tuhan memimpin dan menguasai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kalian. Mulai saat ini sampai seterusnya. Peganglah Yesus, carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Carilah kebenaran, maka engkau akan selamat. Puji nama Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu. Jadikan aku kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, ada setia kepadamu Tuhan. Ada setia, ada setia, ada setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang memimpin kami hidup di dalam kebenaran Allah. Tuhan yang mengajarkan untuk melakukan hal yang baik dan hal yang tidak jahat. Sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, mari Kau tolong kami. Kuasai hati kami, kuasai kehidupan kami. Berikan hati yang lembut di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman
Sehingga roh-Mu itu boleh memproses kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini Tuhan, ada banyak sekali cobaan-cobaan lewat hidup kami, lewat hati kami yang tidak mau mendengar Engkau. Dan cobaan itu karena teman-teman kami yang mengajak kami untuk jauh dari Engkau, jauh dipimpin oleh firman Allah. Dan iblis yang coba-coba menjatuhkan kami, umat ketebusan-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak setia dan taat kepada Engkau. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kendalikan hidup kami. Supaya kami boleh dipimpin oleh firman Allah. Sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami ini boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang tolong kami dan Tuhan yang campur tangan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Jadikan kami indah di hadapan Engkau. Dan Engkau memandang kami mulia. Karena hidup kami mau serahkan dipimpin oleh firman-Mu dan oleh Roh Kudus. Hidup yang mau dibaharui oleh Engkau. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu semuanya. Di setiap aktivitas mereka. Di tengah mereka belajar. Menuntut ilmu Tuhan. Ada masa-masa sekarang ini. Mereka harus melakukan dan melaksanakan tugas-tugas di rumah mereka dengan online. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Memampukan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pelajar-pelajar yang baik. Pelajar-pelajar yang pintar. Karena hikmat yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan tolong memberkati kedua orang tua mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang anak-anak-Mu butuhkan. Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang sudah bekerja, Tuhan memberkati di setiap pekerjaan mereka. Kasih karunia-Mu Kau limpahkan atas kehidupan mereka. Sehingga anak-anak-Mu boleh senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan baik dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan berkat yang dari Engkau. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberkati kami semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Amin.